Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, pertama-tama tentu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, dan begitu nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh secara tepat waktu berjamaah di masjid, karena kita tahu bahwa 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Oleh karena itu mari kita terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, terutama dalam melaksanakan sholat fardu secara berjamaah tepat waktu dan di masjid. Dengan demikian mudah-mudahan Allah memberikan ridho, Allah sayang kepada kita, sehingga kemudian rahmat Allah turun kepada kita. Kelak di yaumil qiyamah kita akan memperoleh kemenangan yang agung, yaitu masuk surga. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan sedikit tentang apa yang sering kita dengar dengan terminologi atau istilah hidayah. Ya, hidayah atau petunjuk. Persepsi kita kalau kita mendengar hidayah atau petunjuk itu biasanya berlaku bagi orang-orang kafir atau non muslim, ya, yang kemudian dengan suatu proses tertentu, ya, akhirnya mendapatkan hidayah atau petunjuk, ya, kepada cahaya Islam, sehingga kemudian berganti keyakinan, ya, dari agama yang sebelumnya atau bahkan tidak beragama, kemudian masuk ke dalam Islam. Itu biasanya yang kita pahami atau persepsi kita terhadap istilah hidayah, ya. Padahal sebetulnya, ya, hidayah pun juga berlaku bagi kita yang sudah muslim, kita yang sudah beragama Islam, ya. Hidayah itu masih berlaku dan bahkan perlu diperjuangkan. Nah, dengan istilah lain, kita yang sudah muslim ini juga perlu berjuang dan menjemput hidayah. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, ya. Jadi teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, hidayah adalah petunjuk yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya, sehingga seorang individu dapat menjadi muslim yang taat, ya. Jadi dalam konteks sebagai seorang muslim, hidayah ini juga perlu diperjuangkan, karena Allah mengatakan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi artinya ada yang tidak dikehendaki, ya, artinya ada yang tak terpilih. Nah, sesungguhnya dalam konteks ini persoalannya adalah siapa yang mau, gitu. Siapa yang mau menjemput hidayah, maka Allah akan memberikan hidayahnya. Dan itu sebabnya sayangnya petunjuk Allah berupa hidayah tak selalu datang tiba-tiba, ya. Ada kalanya petunjuk Allah ini harus dijemput dengan membenahi diri terlebih dahulu. Ya, ini dalam konteks kita sebagai seorang muslim. Setelah baik, ya, setelah kita membenahi diri kita, barulah Allah menurunkan hidayahnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, ini artinya siapa yang mau, maka Allah akan memberikan petunjuk dengan cara terlebih dahulu memperbaiki diri. Jadi menciptakan situasi dan kondisi supaya hidayah datang kepada kita memperoleh hidayah. Dalam hadis qudsi yang sahih, Allah berfirman,
Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi hadis qudsi itu firman Allah tapi tidak dalam tidak dimasukkan dalam Al-Qur'an. Ya, maka disebut dengan hadis qudsi. Nah, dalam konteks ini maka paling tidak ada dua cara ya supaya kita dapat memperoleh hidayah, atau dua cara untuk menjemput hidayah ya. Yang pertama adalah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Sering saya sebut istilah takwa ini paling sering disampaikan oleh para khotib ya, para khotib sholat Jumat ya, dalam khutbahnya itu diintroduksi selalu menyampaikan tentang agar para jamaah sekalian meningkatkan ketakwaan. Nah, ketakwaan dipahami ya, penjelasan para khotib itu adalah dengan berusaha sekuat-kuatnya ya melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini makna takwa. Jadi cara memperoleh hidayah itu takwanya ditingkatkan dulu ya. Jadi kita sebagai muslim kita tahu apa saja ajaran-ajaran dalam Islam ya. Mana yang sudah kita kerjakan, mana yang belum. Nah, yang belum itu harus dicoba untuk dikerjakan supaya ketakwaan meningkat. Kemudian larangan-larangan apa yang masih kita langgar, maka itu kita berusaha keras untuk menjauhinya ya. Nah, oleh karena itu dengan meningkatkan ketakwaan maka kita akan dimudahkan dalam segala urusan. Dan kemudian dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3 disebutkan, Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar ya. Jadi solusi, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 45 ya disebutkan bahwa jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini yang pertama teman-teman sekalian. Kita menciptakan atau chipkon ya, kalau dalam istilah intelijen itu chipkon, cipta kondisi agar hidayah selalu datang kepada kita. Ya, yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan. Yang kedua adalah dengan tilawah Al-Qur'an ya. Seluruh petunjuk Allah ya, termasuk petunjuk hidayah ada dalam Al-Qur'an. Jadi kita tinggal membaca dan kemudian mengerti artinya, maknanya dalam Al-Qur'an. Di mana di dalam Al-Qur'an itu Allah memberikan banyak cara, banyak kiat-kiat untuk supaya kita mendapatkan hidayah. Ya. Dalam surat Al-Maidah misalnya ayat 35 Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan. Nah, ya kan, dari solusi yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, ini diantara firman Allah dalam Al-Quran bagaimana kita menjemput hidayah ya. Dan kemudian sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Ya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta, yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Ya, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi, seperti perkataan yang kamu ucapkan. Quran surat Al-Zariyat 15-23. Ya, jadi karena panjang ya saya baca artinya saja. Ya, ini tadi adalah bagaimana Allah memberikan suatu solusi, suatu cara, suatu ajaran supaya kita terus meningkat ketakwaan itu, supaya hidayah itu datang ya. Nah, oleh karena itu petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an inilah ya yang
menyatakan tentang bagaimana cara kita memperoleh hidayah, menjemput hidayah. Dan sebenarnya Allah menjelaskan banyak di dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, ya, untuk menjemput hidayah. Setelah membenahi sholat, selanjutnya adalah menjaga kedekatan dengan Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini tentu pertama-tama jelas untuk saya sendiri, ya, karena setiap hari kita ini menghadapi suatu problem kehidupan yang kadang-kadang dengan problem itu menyebabkan hati kita seperti tertutup, ya. Ada kebenaran, ada kebaikan, tapi kita tidak menerima, ya. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa terus berada di jalan Allah, hidayah itu perlu kita jemput. Hati kita yang tadinya tertutup, bagaimana supaya terbuka? Maka kita harus menjemput hidayah, ya, supaya cahaya Allah itu, petunjuk Allah itu menerangi kita terus, teman-teman sekalian, sahabat yang mulia. Jadi tadi ada dua cara. Yang pertama, ya, untuk menjemput hidayah itu adalah meningkatkan ketakwaan. Suka tidak suka, mau tidak mau, ya, paksalah dirimu masuk surga, nah, kan gitu. Dan jangan biarkan atau ikhlaskan dirimu masuk neraka. Maka ketakwaan perlu ditingkatkan, ya. Ketakwaan itu adalah, ya, dengan sekuat tenaga melaksanakan semua perintah Allah, ya, sedikit demi sedikit terus ditingkatkan, ya. Kemudian sekuat tenaga meninggalkan larangan-larangan Allah. Ada larangan-larangan Allah yang masih kita kerjakan, harus kita segera tinggalkan. Supaya ketakwaan kita meningkat, sehingga hidayah itu selalu datang. Allah memberikan petunjuk terus kepada kita. Hidup kita selalu berada dalam track, ya, yang menurut petunjuk Allah, ya. Tidak ngawur, tidak karepe dhewe. Kemudian yang kedua, lebih banyak membaca Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu adalah sahabat kita. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka akan menjadi saudaranya Allah. Itu dalam hadis yang sangat sahih, ya, yang memberi motivasi kepada para pembaca Al-Quran. Betapa tidak, Sang Khalik, ya, pencipta kita, menyatakan kalau kalian banyak membaca Al-Quran, ya, mentadaburi, mempelajari, mengerti, dan kemudian melaksanakan, akan dijadikan saudaranya Allah, ya. Kalau sudah jadi saudara Allah itu ibaratnya lebih mudah rahmat Allah datang, kemudian kita masuk surga. Syukur bi ghairi hisab, tanpa hisab. Nah, demikian yang kita harapkan, kan, teman-teman sekalian. Baik teman-teman, sudah 12 menit ini, nggak terasa sudah 12 menit. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri, ya. Dan kebenaran datang dari Allah. Kalau saya dalam menyampaikan ada salah-salah kata, ya, semata-mata karena kelemahan saya sebagai hamba Allah yang tak luput dari salah. Mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.